Aktiva tetap berwujud, perolehan, penggunaan, pemberhentian, depresiasi, dan pemberhentiannya. Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan bergabung dalam kegiatan tutorial mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 minggu pertama. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kembali kriteria penggolongan, dasar pencatatan, dan cara penyajian aktiva tetap berwujud di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan tujuan akuntansi terhadap aktiva tetap berwujud berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, mengidentifikasi berbagai transaksi yang mempengaruhi aktiva tetap berwujud dan perlakuan akuntansinya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, melakukan perhitungan terhadap transaksi asuransi kebakaran untuk suatu aktiva tetap berwujud, menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusutan, melakukan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang ada dalam menangani kasus nyata, menjelaskan berbagai metode depresiasi yang biasa digunakan dan diperkenankan oleh prinsip akuntansi berterima umum, mengidentifikasi karakteristik masing-masing metode depresiasi, menerapkan metode-metode depresiasi pada kasus nyata, menjelaskan pengaruh dari tiap metode depresiasi terhadap laporan keuangan, dan melaksanakan akuntansi terhadap penilaian kembali aktiva tetap. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar, khususnya modul 1, dan bahan-bahan yang relevan dengan materi minggu ini. Silakan Anda melihat panduan bacaan pada RAT. Di samping itu, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan Anda dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tutorial Anda. Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis. Selamat mengikuti, selamat belajar, dan sukses buat Anda semuanya. Setelah mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep akuntansi keuangan di dalam sebuah entitas usaha. Skenario pembelajarannya, mahasiswa mempelajari materi dari inisiasi dalam bentuk sajian PPT diambil dengan atau tanpa perbaikan dari kit tutorial. Yang kedua, menjelaskan bahan diskusi yang akan disampaikan pada setiap sesi. Ini dapat menggunakan berbagai strategi belajar mandiri. Aktiva tetap berwujud. Perolehan, penggunaan, pemberhentian, depresiasi, dan pemberhentiannya. Pengertian, karakteristik, dan perolehan aktiva tetap berwujud adalah yang pertama, dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa untuk disewakan atau untuk keperluan administrasi, dan yang kedua, diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode berdasarkan PSAK nomor 16 edisi revisi tahun 2001. Karakteristik aktiva tetap berwujud yang pertama mempunyai bentuk fisik, kedua relatif permanen, tiga dapat digunakan dalam operasi perusahaan, dan yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aktiva tetap berwujud dapat dibedakan atas 1. Aktiva tetap berwujud yang umurnya terbatas atau aktiva tetap yang disusutkan, contohnya mesin, kendaraan, dan lain-lain. 2. Aktiva tetap berwujud yang tidak terbatas umurnya terbatas atau aktiva tetap yang disusutkan, contohnya adalah tanah. Pengakuan aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap harus diakui sebagai aktiva apabila memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, besar kemungkinan atau probable manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, harga perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi. Harga perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga biliet, termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi atau non-refundable, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung hingga aktiva tersebut siap pakai, setiap potongan dagang dan rabat yang dikurangkan dari harga perolehan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama, biaya persiapan tempat,
biaya pengiriman awal atau initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muat atau handling cost. Yang ketiga, biaya pemasangan atau installation cost. Yang keempat adalah biaya profesional seperti arsitek. Yang kelima adalah estimasi biaya bongkar muat dan memindahkan aktiva dan persiapan lokasi.